Hari ini saya berbicara tentang keindahan. Tentu mengapa saya mengatakan demikian, berhubung saya juga ada di salah satu tempat yang saudara bisa melihat sendiri di belakang saya. Mungkin ada yang sudah mengenal dan identik sekali yang ada di belakang saya ini. Ini adalah salah satu keindahan yang diciptakan atau dijadikan oleh pemerintah setempat. Nah, di sini maksud saya bisa melihat menjadi sesuatu yang sangat mengagumkan bagi kita, bahwa inilah yang dicari, bahkan inilah yang bisa dilihat oleh mata begitu indah. Saya teringat akan dalam kitab Kejadian, bagaimana ketika Allah menjadikan seluruh isi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Baik yang daratan maupun di dalam lautan, bahkan juga yang di atas cakrawala, semua Allah ciptakan sampai hari ini menjadi sebuah banyak kekaguman kita sebagai manusia terhadap apa yang Allah telah jadikan dan ciptakan. Namun ada satu hal yang menarik yang saya ingin sampaikan kepada saudara, yaitu tentang ciptaan yang terakhir, yaitu manusia. Di hari ke-6 Allah menjadikan manusia ini menjadi ciptaan yang dikatakan dan difirmankan oleh Allah. Ciptaan yang begitu sangat amat baik, begitu indah. Allah memandangnya dan melihatnya. Maka tidak heran ketika Allah begitu sangat menyayangi, bahkan mengasihi manusia ini. Oleh karena pemberontakan manusia dan jatuh dalam dosa, maka ciptaan yang indah ini menjadi rusak total. Nah, saya kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan. Ketika Allah menjadikan manusia sebagai ciptaan yang indah, itulah yang saya ingin bicarakan. Mari, di hari-hari ini kita sebagai manusia yang dipanggil Allah, dijadikan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah. Pasti Allah merindukan supaya kita menjadi ciptaannya yang indah pula. Indah secara akal budi, indah secara perkataan, indah secara tingkah laku, dan indah secara akhlak kita atau perbuatan kita. Maka dari itu, saudara, inilah kesempatan untuk kita belajar membalas cinta kasih Tuhan, mengabdikan diri untuk kita berusaha merubah diri bukan dengan kekuatan kita, tapi dalam tuntunan firman Allah dan kuasa Roh Kudus yang dijadikan sebagai penuntun, pembimbing kita. Oleh karena itu, mari untuk kita menjadi ciptaan Allah yang indah, belum terlambat. Sekalipun masa lalu saudara, mungkin hari ini ada di antara saudara yang hidupnya hancur berkeping-keping. Masa depan hilang, pengharapan sudah tidak ada lagi. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang mau bunuh diri karena sudah merasa beban hidup yang begitu berat, yang tidak ada lagi seorang pun mengerti, termasuk mungkin adalah suami saudara, orang tua saudara, dan siapapun yang ada di sekeliling saudara sudah tidak peduli lagi tentang engkau. Tapi saya mau mengatakan bahwa Allah adalah penciptamu dan Allah adalah pengharapanmu. Ketika Allah menjadikan, seperti firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan, aku membentuk bahkan juga menganyam kamu sejak dari kandungan ibumu. Berarti Allah mengenal baik-baik, Allah mengerti siapa kita. Dan Allah tahu karakter kita, siapa kita, diri kita, dan seterusnya. Termasuk nama kita pun, Allah telah mengerti siapa nama saudara, siapa nama saya. Ingat, dalam perkara hal itu saja Allah sangat peduli. Maka saya mau mengatakan, jangan putus asa, jangan mengambil jalan pintas hati seperti mau bunuh diri. Serahkan hidupmu pada Kristus Yesus Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan mengubah hidupmu. Yang tadinya berantakan, yang tadinya hancur, yang tadinya berkeping-keping, yang mungkin kau sudah tidak punya pengharapan. Percaya, saya mau mengatakan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia mampu merubah hidupmu. Dia mampu menjadikan engkau yang hancur, yang berkeping-keping, menjadi ciptaannya yang sempurna. Menjadi ciptaannya yang indah. Itu yang Allah mau. Jangan putus asa. Saya berharap lewat daripada perenungan ini, kita percaya. Seperti firman Tuhan juga mengatakan, masa depanmu ada. Dan masa depanmu penuh dengan pengharapan. Saya mengatakan ini kepada saudara yang menonton dalam situasi yang mungkin engkau hopeless dan tidak ada masa depan.
Tapi saya mau menjamin dan saya mau mengatakan dan saya mengalami bagaimana Yesus merubah hidup yang tadinya tidak berpengharapan menjadi pengharapan. Kiranya lewat perenungan ini saya kembali mengatakan dan saya terus akan berdoa untuk saudara. Supaya saudara yang hatinya kosong, hatinya hampa, hatinya yang tidak ada pengharapan. Saya berdoa supaya saudara dikuatkan Tuhan dan saudara diberikan pengharapan. Tuhan Yesus tolong kepada mereka yang mau bunuh diri, kepada mereka yang putus harapan, kepada mereka yang hidup berkeping-keping. Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau tolong memberkati dan memulihkan hidup mereka. Engkau menolong mereka supaya mereka menjadi milik ciptaan-Mu yang indah. Mereka boleh merasakan Engkau adalah Allah yang menciptakan. Engkau ampuni segala dosa mereka, Engkau tolong supaya mereka dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.